Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tidak lupa kita mengundang hadirnya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan kita di sepanjang malam ini, yaitu dengan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kemudian kita lanjutkan dengan mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita lanjutkan dengan salawat untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia pada hari kiamat nanti bersamaku, kata Nabi, yaitu orang yang banyak berselawat kepada beliau. Mari kita sama-sama membaca dengan penuh khusyuk dan tawadhu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk. اغفر ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وواسع لي رزقا طيبا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل صلاة تجعلنا بها وأولادنا وذرياتنا من العلماء العاملين المخلصين المحفوظين الداخلين الجنة بغير حساب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing, orang-orang kita cintai, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat, kemudian seluruh warga kita, masyarakat kita, umat Islam dimanapun mereka berada, di darat, di laut, di udara, yang masih hidup. Allah jadikan sisa usia kita bermanfaat untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Semoga penyakit yang Allah titip di tubuhnya menjadi penggugur dosa-dosanya dan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah wafat meninggal dunia, mudah-mudahan alam barzah mereka Allah jadikan taman-taman surga. Kelak pada hari kiamat Allah perkenankan kita masuk surganya bi ghairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim. Jamaah salat maghrib Masjid Jami As-Siddiqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah pengajian yang selalu istiqomah mewakafkan waktunya, meniatkan sisa umurnya mengaji sepanjang hayat kita ini. Selama ente sehat, selama ente sempat, selama ente ndek repot, kita haruskan diri kita untuk hadir di tempat yang semacam ini, karena menghadiri majelis ilmu ini adalah bypass untuk mendapatkan tiket surga. Karena yang mengatakan hal demikian adalah Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini mudah-mudahan wah hafal hadis niki. Insyaallah hafal tuh hani karang kesampaian nih. Nabi bermanik dalam hadis yang sahih niki. Man salaka, saya girang lampak melewati, menelusuri, ya kena salaka niki berjalan. Tariqon
menelusuri jalan. Kemana dia berjalan? Yaltamisu fihi ilman, lalu leka ngaji. Ya, ini leka ngaji niki. Apakah mau terpahala leman dengah balik? Mau lagu undin pahala mak dengan sak lalu langsung mau ya. Bahkan dek mau datang, dek mau berdengah sekedar demen dong mau tak pahala. Lagu undin pada semara dengan selalu langsung jok tahu ya majelis niki. Bina marak te beli barang produk sekarang. Kalau kita langsung ke pabriknya itu banyak lebihnya ya. Bahkan terumbuk, bahkan sindik aji jadi aji gitu. Tapi kalau kita sudah tangan ketiga, tangan keempat, mau lemane wah tataeka ngaji nasi dengan si datang lombai lek pabrik nih. Jadi begitulah kurang lebih ya. Maka selamat bagi pelungguh senamian yang selalu meluangkan waktunya untuk hadir di majelis yang mulia seperti ini. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sai rajin girang lalu ngaji, lampak ngaji sampai lepas HP-nya dulu, lepasnya kerepotannya dulu, lepasnya nabi sa jeung kena gawe niki bareh tegawe malik boleh te isa kena kan. Nah, apalagi orang semacam niki luar biasa. Yaltamisu fihi ilman, lalu lampak ngaji. Apa tebengna hadiah si Rasulullah dengan si rajin ngaji niki? Sahalallahu. Ini lagi-lagi Rasulullah menggunakan segat madhi namanya, kalau bahasa Arab niki segat madhi. Madhi niki masa lampau, artinya sudah. Sampai Nabi katakan sahalallahu tariqahu ilal jannah. Allah telah mudahkan. Berarti kita ini orang yang rajin ngaji itu karena belum mati saja dia belum masuk surga. Itu maknanya. Rasulullah menggunakan segat fi'il madhi, sahala, telah terjadi itu madhi itu. Jadi kita sudah dijamin surganya, itu maksudnya. Saya rajin lalu ngaji niki dijamin surga ya Rasulullah. Sahalallahu tariqahu ilal jannah, ya anta mudaang si Allah Ta'ala pengelampana jok surga. Okay. Ngumpi malik tanda promosi yang niki ini rame soal niki ya diri soalnya ya. Nah si khawatiran tuh si hadir makin kendin hadir jemaah yang buat sampai yang malik hadis niki harapan teh berumbu dendin berkurang, apalagi jerak ngaji niki ndak baik sampai terjadi niki ya. Masya Allah. Memang di mana-mana Bapak, itulah akhir zaman. Itu akhir zaman. Karena Allah katakan di surah Al-Waqiah itu kan manusia niki terkelompokan jadi telu, Bapak. Wah, baca Waqiah jelo niki. Karang-karang baca Waqiah niki. Amun mele sugih nggih. Amun mele tejaryang atin teh sugih, cukup dengan nikmat Allah itu rajin-rajin baca Waqiah. Saya rajin baca Waqiah jadang sugih Allah Ta'ala, minimal sugih ati. Karena yang namanya sugih itu bukan yang banyak uang, kata ulama itu. Orang kaya itu adalah ginan nafs, orang yang hatinya merasa cukup. Percuma untuk berdiam miliaran, triliunan tapi itu masih kurang, masih yang malik masih daripada kaya harta tapi masih merasa kurang, itu miskin. Tapi yang kaya sesungguhnya orang yang pas tetapi dia cukupkan dirinya. Alhamdulillah ya. Bada yang temontor ketuk-ketik lalu ibadah, bada yang balik tau betedong tau tindu, bada yang beras tekakan jelo niki iya orang sugih niki ya. Ndik bada yang ngotang itu sugih.
Percuma punya harta miliaran tapi hutangnya kepengnya 1 miliar, hutang 2 miliar, kan miskin nih. Ya, jadi dengan sugihana ndek bedang hutang, mu tenang hidupnya, mu apa aja miliknya bau sin jongkok ya, nggih. Nah, itu sugih itu. Laisal ghina an kasratil gharad walakinnal ghina ghinan nafs. Ndek teparan dengan sugih dengan si luwek kepeng benangna. Lagu si teparan dengan sugih niki ginan nafs dengan sak sugih ate. Sugih atena syukur sehat, syukur ya, anak jarin teh tahu sekolah, syukur anak jarin teh tahu ngaji, syukur. Itulah sugih. Itu sugih ya. Maka mudah-mudahan tiang pelunggu senamian yang selalu memupuk imannya dengan cara ngaji seperti ini, kita diberikan kekayaan hati. Nah, lek waqiah niki tersebut Allah Ta'ala manusia itu terkelompokan jadi telu. Si pertama pasabiqunas sabiqun namanya. Ini kelompok istimewa nih. Mudah-mudahan terbau tahu oleh kelompok niki. Amin. Pasabiqunas sabiqun, nafi kenana pasabiqunas sabiqun niki dengan sak paling julu nenggawe kebagusan, dengan masih berencana ya wah gawena ya kena as-sabiqunas sabiqun, musabaqah julu-juluan, bejulu-juluan kena musabaqah niki bejulu-juluan. Dengan masih lek balik ya wah toko lek masjid ni nganteh waktu, dengan masih na wudu ya wah toko lek masjid ni nganteh waktu. Nah, itu as-sabiqunas sabiqun. Nah, dengan si tahu tama lek kelompok as-sabiqunas sabiqun niki kata Allah ulaikal muqarrabun. Ya, dengan sak paling rapet jok Allah Ta'ala. Lamun toh rapet jok Allah Ta'ala surga mbe milik deh. Rapat lek gubernur doang, lek perlu pihak proposal, awas ide aja, ada jatah deh. Apalagi ini kita rapat jok Allah Ta'ala. Jadi as-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Dengan sak bejulu-juluan gawe kebagusan niki, ya sak paling rapat jok Allah Ta'ala. Nah, tapi kata Allah ini Allah menyatakan itu, makanya terjadi seperti ini ngaji sepi, itu pawai reader tadi itu Marquez rame. Mengapa itu terjadi? Ya memang yang bisa masuk pasabiqunas sabiqun itu sedikit kata Allah. Sullatum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Sabau utama kelompok istimewa niki luwean leman dengan sak lae. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Luwe bau utama lek kelompok pertama niki leman dengan sak lae. Wa qalilun minal akhirin. Sekecet bau utama leman dengan si nengke niki. Maka ni wah coba pira warga, maaf warga Karangkelo, Karanganyar, Karangmasmas, KKB, ni pira warga 500 kakak dengan jiwa 1000 mungkin sekian jiwa. Coba hitung, bisa hitung jari. Terbukti firman Allah itu qalilun minal akhirin. Sekecek dengan bau utama jok kelompok sa istimewa niki. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau Sayyidina Umar Bapak Ibu mendengar ayat semacam ini, ya Allah masukkan aku di kelompok yang sedikit itu. Secara zahir saja kita lihat Bapak Ibu, menara acara-acara malah mengeluarkan uang satu karcis ya, satu kupon masuk sirkuit itu 300.000 Bapak. Lagu itu kejar wah buek wah anu niki
tiket ni kau buat. Demeta tiket makin orang itu mau ya mantu. Ya angkun kelakuna dunia ni ki. Lagu lamun suruh ngaji gratis ni narak perlu biaya sepi. Itu. Ya karena memang sudah Allah atur begitu. Le akhir zaman iki sekecet mele ngaji, loean mele hurah. Ya sudah begitu diatur oleh Allah. Maka bersyukurlah masuk kepada kelompok yang qalilun minal akhirin. Ini kelompok pertama nih. Mudah-mudahan terbawa utama kelompok pertama nih. Amin. Kelompok kedua li al-waqiah niki tesebutan ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Kelompok ashabul yamin. Kelompok kanan. Kelompok kanan. Tadi itu kelompok terdepan. Jadi kelompok terdepan. Kemudian kelompok kanan. Nauzubillah, jangan kelompok kiri ya. Jadi 3 kelompok manusia ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok depan, kelompok kanan, kelompok kiri. Enggak baik tak boleh kelompok kiri ini. Ma ashabul yamin, alangkah beruntungnya juga ashabul yamin. Bi ashabul yamin iki dengan saya demen gawe kebagusan ya lagu kadang-kadang ya amun datang temen aja bejulu amun datang di temen lalu celilah telang. Nah, jadi amun si buruk niki je ndak pandang bulu saya nyampe yang dek na ingat dengan saya nyampe yang saya ingat na ilmu saya ingat na majlis itu hebat itu orang begitu. Tapi kalau saya nyampe yang ndek amun sak ni je. Nah ini saja. Tapi kalau asabiqun iki ndek perlu ngingat saya nyampe yang penting sampeangna Quran, sak sampeangna ilmu sak bagus, dia selalu ikut. Nah itu orang depan itu, kelompok terdepan itu. Tidak menjadikan dirinya terhalang oleh apapun selama di majelis itu kebaikan yang disuarakan dia selalu ikut. Ini as-sabiqun ya. Jadi ashabul yamin iki sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Nah ini mudah-mudahan kita bisa masuk. Kalau tidak bisa kelompok pertama, mudah-mudahan masuk di kelompok 2 ini. Ini juga masuk surga bi sidri maknun dan seterusnya itu. Angkat rajin-rajin baca waqiah niki, bilang jelu. Mari kita tes petangga sejelu yang 40 hari. Jangan tinggalkan mana-mana sekali kelemak jemak malik terus sampai 40 hari tes baca waqiah niki. Insyaallah tebiang kekayaan hati paling tidak. Kita akan diberikan rasa syukur dalam hidup niki. Itu manfaat daripada surah Al-Waqiah. Imam-imam besar, ulama-ulama besar itu tidak membolehkan anak istrinya tidur sebelum baca Waqiah. Contohnya ulama besar Ibnu Taimiyah itu. Dia haruskan dulu keluarganya baca Waqiah baru boleh ke tempat tidur. Masya Allah. Wah tapi aturan orang niki balik. Karena tak tinduk dulu baca Waqiah dulu. Wah ini aturan. Kita kadang-kadang ya Allah ya. Yang begini-gini jarang kita genem ya. Mari kita berusaha menjadikan rumah kita itu baiti jannati, rumahku surgaku. Caranya adalah tetap suarakan Quran di situ. Kalau kita tidak bisa membaca, paling tidak kita puter video MP3 Quran baru kita tidur. Andi tidak tahu baca gini. Tapi kalau kita bisa membaca, mari. Daripada kita hantarkan tidur kita dengan lagu-lagu barat yang kita tidak kenal apa kena lagu barat nih. Ngantar tidur. Coba antar tidur kita dengan MP3 Al-Quran, surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Al-Kahfi, setel HP ini mau sambil renungin tinduk gitu ya. Ini kelompok 2, ashabul yamin.
Beruntung juga ashabul yamin niki masuk surga. Nah, kelompok 3 ini naudzubillah ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Alangkah celakanya kelompok kiri. Karena besok itu akan diberikan catatan amal niki Pak Ibu. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, bahkan dari belakang dilemparkan. Naudzubillah. Jadi kalau ashabul yamin ini kelompok kanan, orang-orang yang nanti di akhirat itu diberikan catatan amalnya dari kanan. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam berketuan maka sekecet doang dengan hadir ngaji. Ya memang karena Allah sudah format begitu akhir zaman niki. Sekecet teman ngaji, lewian teman hura. Nah, itulah baca waqiah niki insyaallah tenang kita Bapak Ibu ya. Ya bersyukurlah dipilih oleh Allah menjadi orang yang sedikit ini. Sambil kita terus berjuang mengajak warga kita untuk meramaikan masjid ini. Bila perlu pada waktunya nanti lantai 2 tidak cukup, sehingga panitia bangun masjid berniat untuk lantai 3. Sampai begitu. Oke. Mungkin di zaman itu yang terjadi. Siapa tahu di zaman anak cucu kita terjadi nanti. Asidiki ini menjadi lantai 3 lantai kan. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nggih. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi di rakaat pertama tiang bacakan pelungguh akhir surah Al-Fath, Bapak Ibu ya. Karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal ini, tanggal 22 Rabiul Awal, 23 malam niki. Kita harus banyak merenung tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan jiwa kita, hidupkan nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Banyak selawat. Nah, jemaah di akhirat niki arak 6 dengan sak bercahaya muana Bapak. 6 kelompok dengan sak bercahaya muana. Nggih. Kelompok pertama sak bercahaya muana di akhirat niki adalah orang-orang yang memperpanjang sujudnya. Orang-orang yang lama sujudnya, terutama kata Nabi ini sujud terakhir kita, pamannya di rakaat keempat kalau yang per rakaat ya. Terutama di sujud terakhir kita itu disunnahkan kita lama-lama. Tapi kalau jadi imam jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kualitas makmum kita ini beda-beda. Arah sak demen tirak ngone-ngone, arah sandek demen. Nah, bar sandek demen no bareng gerutu ya kan. Salah tajari. Jadi yang menjadi imam niki ndak kanggo ngone-ngone. Kecuali sudah ada kesepakatan. Jamaah gimana? Sujud sekarang ini kita 15 menit ya. Oh ya, baru boleh. Tapi kalau kita tiba-tiba ngamalang sendiri, hati-hati nanti jadi raos itu ya. Jadi kalau jadi imam itu harus ikuti makmumnya ya. Tapi kalau sholat sendiri sila, mau sujud itu seukuran 200 ayat ya, boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat gerhana Bapak Ibu, ketika sholat gerhana rukuknya, sujudnya sama dengan lamanya berdiri di rakaat tersebut. Di rakaat pertama Rasulullah membaca Al-Baqarah Bapak Ibu. Membaca Al-Baqarah. Bukan pilih ayat kursi aja enggak, bukan ayat Al-Baqarah enggak. Dari Alif Lam Mim sampai dengan Pansurna 'alal qaumil
kafirin. Pira ayat Baqarah niki 286 ayat. Selesai baca Rasulullah ketika salat gerhana. Mu rukukna pada marak ngonek nganjeng baca Al-Baqarah niki. Sujudnya pada marak ngonek sujud baca Al-Baqarah. Masya Allah. Itu Rasulullah Bapak. Itu berudah tasbih sujud 7 kali doang ya. Subhanallahil a'la, subhanallahil a'la. Apa kata makmum? Sang yang bilinang lagi imam ni pengonek sujud. Si bercata pendak, si bercata pendak serantira sujud ni. Masya Allah. Nggih. Marilah. Kalaupun tak bisa setiap sholat kita mengamalkannya, sekali seumur hidup wah tak amalang ya sujud ngonek niki. Karena Rasulullah pernah mencontohkan apa ya. Jadi orang yang bercahaya wajahnya besok pada hari kiamat salah satunya adalah orang yang memperpanjang sujudnya. Karena posisi kita yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketika sujud. Mengapa? Kita sanggup meletakkan bagian fisik kita yang paling kita muliakan, yaitu kepala ini, lebih rendah daripada pantat kita yang notabene-nya mengeluarkan kotoran. Lebih rendah kepala, sanggup kita letakkan kepala kita lebih rendah daripada pantat kita, maka itulah posisi kita paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang suka sujud panjang-panjang besok bercahaya wajahnya. Si kedua, dengan si rajin ures kekelem tahajud. Nggih. Si ketelu, dengan si Nabi dengan si kenjengkana bemeka, tahu dah bemeka niki ya, berkaca niki bacana doa. Apa doa bercermin niki pasti hafal dan niki, kanak-kanak lu hafal, anak TPQ hafal dan niki sebelah itu tidak hafal ya. Nabi doa dengan bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nenek kaji marak tanda pebagus ruan awak tiang niki, peringas ruan penciptaan tiang niki, maka perbaiki pula akhlakku. Kena doa niki. Di setiap kita bercermin niki baca doa itu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wah, hafal? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Coba. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nggih. Nah niki. Mu berikutnya dengan sahabat cahaya muanya jemaah Jalur Kiamat dengan sindik Noah lupa solawat jok Rasulullah. Orang selalu membasahi lisannya dengan solawat ya, bersalam Allahumma sholli ala Muhammad, pokol Allahumma sholli ala Muhammad, ngagi nasi Allahumma sholli ala Muhammad, nginem Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi je dia Noah lupa jok Rasulullah. Jemaah dengan tetap solawat niki yang bercahaya muana. Dari solawat niki Bapak Ibu kalau kita baca banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang fadilah luar biasa. Salah satunya adalah malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya panjak de umat de solawat di paksida 10 kali sejeluk jemaah ya kedenden di mana lewat jembatan Siratal Mustaqim secepat kilat, kata malaikat Jibril berjanji Bapak Ibu, saya umat de Muhammad solawat 10 kali sejeluk. 10 kali sejeluk gerak tidak mampu. 10 kali sejeluk niki kelema tengari lai kelem pokoknya 10 kali. Saya umat de selawat 10 kali wahai Muhammad.
ya kedenden jemaah imana lewat jembatan Siratal Mustaqim. Milih si denden si Jibril. Ibu-ibu milih pendek. Oh, para pendek milih. Rajin-rajin sholawat. Si kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail niki tugasnya Nabi membagi-bagi rezeki. Muhammad, saya umat sarajin sholawat tiba sida 10 kali sajelo. Jemaah aku ya layani iya nginem ai telaga Kausar. Jadi besok di akhirat itu ada telaga Kausar namanya. Itu milik Rasulullah. Nggak saya sholawat dok Rasulullah 10 kali sejelo, apalagi 100, apalagi 1.000.000 kali. Ya 10 kali doang kata malaikat Mikail. Mikail dia sanggup nanti akan memberikan kita minum dari telaga Kausar. Telaga Kausar niki Bapak Ibu begitu satu teguk saja masuk ke kerongkongan kita, la nazma'u ba'dahu abadan, tiak kehausan selama-lamanya. Itu telaga Kausar, satu teguk saja masuk ke kerongkongan kita, selamanya kita tidak haus. Masya Allah, itulah ajaibnya telaga Kausar. Kemudian malaikat Israfil juga berjanji kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya umat selawat tipak sida 10 kali sejelo. Ya, aku akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengangkat kepalaku sebelum umat tak ampunang Allah taala. Saya selawat, malaikat Israfil memohonkan kita ampun. Malaikat berdoa, malaikat ngendengang itu kalau taala. Terima apa ndek? Terima. Malaikat itu suci. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat, maka doanya itu langsung terkabul. Jadi Israfil berjanji, ya kesujud wahai Muhammad di hadapan Allah, mundek ke angkat otakku lamun deman tampunang umat deh sak berselawat niki. Terakhir saya keempat, nah ini malaikat Israel nih pencabut nyawa niki juga berjanji di hadapan Rasulullah, Muhammad, umat deh sarajin selawat 10 kali doang sejelo. Jemaah amun datang ajal ya aku cabut nyawanya dengan cara yang lembut seperti saya mencabut nyawanya para nabi dan rasul. Masya Allah ya. Ada lembut sambil nodop-odop itu semua malaikat ini sambil lah makin lah dindik malaikat ya. Saya paling kangen tuh mu bahasanya merayu-rayu kita, padahal kita kita sakit, tidak kita rasakan sakit itu karena kita dihibur oleh orang kita cintai. Ini malaikat menghibur kita, malaikat yang mencabut nyawa itu akan mencabut nyawa kita dengan lembut sebagaimana ia mencabut nyawanya para nabi dan rasul. Israel, bayangkan Bapak. Ya. Makanya selawat sekurang-kurangnya lamun terdengar nama Nabi Muhammad tersebut ndak selawat kena sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Amun bau ja marak sahabat Nabi niki, Muhammad, aku niki rajin selawat di Pak Sida. Pira kata Nabi? 1/3 dari waktu saya gunakan selawat padamu. Bagus kata Nabi. Kalau kau tambah lebih bagus lagi. Oh begitu. Kalau begitu setengah dari waktu saya. Kalau ada waktu saya 100 jam berarti setengahnya 50 jamnya hanya untuk selawat padamu. Bagus kata Nabi. Tapi kalau kau tambah lagi lebih bagus lagi. Izan katanya. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh waktu saya gunakan selawat kepadamu. Kalau begitu kata Nabi, qad ghafarta, engkau telah diampuni oleh Allah dan segala hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu selawat itu Bapak Ibu adalah ya cara kita yang paling gampang untuk mendapatkan balasan ataupun jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang hayat kita yang tersisa ya, yang kita tidak tahu tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun umur teniki nggih. Yang jelas kita pasti akan meninggal dunia ya. Nding kekelem kenjelu, nding kenjelu kekelem ya. Jadi yang jelas tak mati doang. Kekelem kah, kenjelu kah? Nah itu ya. Mudah-mudahan piran-piran tetap baik ya. Piran-piran tetap jemput isi malaikat Israel niki. Mudah-mudahan kita sedang melakukan kebaikan. Kenjang kenta ucap kebagusan, kenjang kenta niatan kebagusan, qauli fi'li qalbin teh jeung kena niatan sak solah aten teh jeung keun raos solah lisan teh jeung keun gawe kebagusan awak rageun teh niki ye aran husnul khotimah. Ndik radin dengan mati kenjang sujud doang aran husnul khotimah ndik. Mangkin teh mati jeung keun gotong royong husnul khotimah. Mati jangan gawe jembatan husnul khotimah. Mati jangan lalu silaturahim husnul khotimah. Ya apapun kebagusan yang kita kerjakan, di situ kita dicabut nyawanya, itulah husnul khotimah. Ya, banyak cara Allah memberikan hadiah kepada hamba-hambanya yang diberikan husnul khotimah itu. Ada yang ketika sholat, ada yang ketika puasa, ada ketika sodakoh, zakat, ada yang ketika pokoknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Disitulah ya saatnya kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Mudah-mudahan di antara sekian banyak kebiasaan baik yang coba kita biasakan dalam diri kita, salah satunya lah kita diberikan hadiah husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Allah taala doang paling wikan kebenaran salapu ilmu. Amun narasikeunna si solah na pisang sampeyang niki datang leman Allah taala lamun salah khilaf keliru. Yang mohon maaf, mohon ampun, dan kita terus belajar istiqomah di sisa hidup kita ini untuk meniti kehidupan kita dengan amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Cukup nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. الحمد لله الذي جعل اليوم معافية وجاء بالشمس من مطلعها اللهم ارزقنا خير هذه الليلة وخير ما فيها يا الله وباعد عنا شره اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور الإيمان والإسلام وبنور العلم والمعرفة وألبسنا لباس التقوى والاستقامة واختم لنا عمرنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya Al-Quran, terangilah hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifat, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu abadan abada selamanya. Ya Allah, selalu engkau berikan kami hidayahmu hingga maut datang menjemput kami, engkau panggil dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terimalah sekecil apapun amal kebajikan kami ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berikan kami taubat, ampuni dosa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Allahumma barik lana fi asma'ina, berkahilah pendengaran kami ya Allah.
Apa yang kami dengar dapat kami pahami dan amalkan. Wa absarina, berkahi penglihatan kami ya Allah. Apa yang kami lihat, saksikan sekitar kami dapat menginspirasi kami melakukan kebaikan. Wa qulubina, berkahi hati kami ya Allah, sehingga kami selalu husnuzon, berbaik sangka kepada orang-orang sekitar kami ya Allah. Hindarkan kami daripada buruk sangka atau suudzon ya Allah. Wa azwajina wa quwwatina, berkahilah tenaga kami ya Allah, kekuatan kami ya Allah, sehingga tenaga kami dapat kami manfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa azwajina, berkahilah pasangan hidup kami ya Allah, istri kami ya Allah, sehingga kami selalu saling menyayangi, saling mendorong melakukan kebaikan di sisa hidup kami, saling mendukung untuk melakukan kebaikan ya Allah, menjemput husnul khotimah kami ya Allah. Wa zurriyatina, berkahilah zuriat kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Kau pelihara akidah Islam mereka ya Allah. Bimbing jalan hidup anak-anak kami menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh Rasulullah kelak di akhirat ya Allah, menjadi umat Rasulullah yang setia mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tub alaina ya Allah, terimalah taubat-taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan ya Allah di sisa hidup kami di dunia fana ini. Wa fil akhirati hasanah, berikan kebaikan pula kelak di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata bighairi hisab ma'al abrar, izinkan kami masuk surga bighairi hisab bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah, bersama para rasulmu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.